Tes tes cek cek satu dua tiga cek cek satu cek cek satu dua tiga. Mas Dar, cek cek satu dua tiga. Eko dinolkan, bassnya naik sedikit. Cek cek satu dua tiga. Cek cek satu dua tiga dicoba cek cek satu cek satu dua tiga cek 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 satu dua tiga cek 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 satu cek yang via daring Mbak Lulu, apakah suara bisa terdengar dengan baik? Cek cek Mbak Lulu, apakah suara bisa terdengar dengan baik? Jelas. Jelas, terima kasih. SOC SOC, Iya siap-siap. Kurang anu ini, Mas Oji, kurang jelas banget ya, kurang kenceng ya. suara masih kurang jelas ya Mas Tri ya. Ya, kenceng sedikit lagi. Naikkan sedikit, Ya, suara kurang jelas. Cek cek satu dua tiga dicoba. Cek. ya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu peserta kajian dan halal bihalal Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Semarang. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pagi ini kita semua dapat berkumpul dalam acara kajian dan halal bihalal dalam rangka memperingati Idul Fitri dan bulan Syawal sebagai barometer keberhasilan Ramadan di Balai Karantinaan Kesehatan kelas 1 Semarang tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Semarang, Dr. Nur Purwoko Widodo Epid, yang saya hormati Ketua Tim Kerja 1 Bapak Arianto SKM Mkes Epid, yang saya hormati Ketua Tim Kerja 2 Ibu Sri Wahyuningsih SKM MKM, yang saya hormati Ketua Tim Kerja 3 Bapak Muhammad M. Pujianto SKM Mkes, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Kerja 4 Dr. Endang Purwaningsih MKM, dan yang saya hormati Ibu Helena Isrumanti Duke Ketua Tim Kerja 5 SKM Mkes Epid, dan Bapak Kasubag Adum Dr. Budi Widodo Mkes. Yang pertama-tama acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara M. Adib Mubarak SKM. Saya persilakan kepada Saudara M. Adib Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن
Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut semakin menyejukkan hati kita dan memberikan senantiasa tuntunan, peringatan, dan pengingat bagi kita semua. Yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Kantor. Saya persilakan kepada Dr. Nur Purwoko M.Epid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka apa ya, halal bihalal. Halal bihalal. Sebelumnya kita sudah mendapat tausiah siraman dari Pak Ustadz ya. Hanya saja waktu itu saya berhalangan hadir Pak Ustadz karena ada kepentingan yang lain dadakan. Alhamdulillah Pak Ustadz ini sudah bersedia hadir lagi di sini, berarti tidak kapok. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kalau dari judulnya apa ya, Idul Fitri sebagai barometer
Ramadan gitu ya. Salah satunya ibadah yang ditekankan di bulan Syawal adalah puasa Syawal. Ini udah tanggal berapa? Syawal? Eh? Eh, Pertanyaan saya, siapa yang sudah selesai Syawalan? Ada yang sudah selesai Syawalan? Berarti berarti dompetnya nggak kebuka. Ya mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa Syawalan ya, masih ada berapa hari lagi. Eh Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita selama Ramadan kemarin dan kita menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih rekan-rekan atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Nanti kita sama-sama, termasuk rekan-rekan yang di wilayah kerja ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Nanti mohon pencerahan, tausiah dari Pak Ustadz kepada kami semua di sini. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diniatkan menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Nur Purwoko Widodo atas bimbingan dan arahannya. Acara selanjutnya yaitu tausiah tentang Idul Fitri dan bulan Syawal sebagai barometer keberhasilan Ramadan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Ustadz Dimas Anafadli yang nanti akan memberikan tausiah untuk kita semua. Semoga dengan tausiah yang disampaikan oleh beliau memberikan kesejukan bagi kita semua, semakin mempererat tali persaudaraan di antara rekan-rekan Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Semarang. Saya persilakan kepada Ustadz Dimas Anafadli. Langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jujur biasanya kalau saya mengisi di majelis taklim itu ucapan salam pertamanya dijawabnya belum semangat. Ternyata di BKK Semarang ini ucapan pertamanya saja sudah semangat. Ya, alhamdulillah. Ya. Tapi saya izin untuk ucapan berikutnya supaya lebih semangat saya doakan dahulu. Boleh? Boleh ya. Saya doakan, ya ini buat yang jawab salam berikutnya ya. Saya doakan insya Allah jawab salam semangat, ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, Allah berikan rizkinya barokah. Allah berikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allah berikan anak keturunannya menjadi anak yang soleh solehah. Amin. Allah berikan kesempatan bersama-sama untuk haji umroh ke Mekah. Amin. Insya Allah bisa berkeliling Ka'bah dan mencium Ka'bah. Amin. Insya Allah bisa jalan-jalan di Bukit Sofa dan Marwah. Amin. Insya Allah bisa bermalam di Mina dan Musdalifah. Insya Allah bisa jalan-jalan di Bukit Sofa dan Marwah. Pemakam Rasulullah di Madinah. Pulang dari Mekah Madinah sampai Semarang Allah berikan rizki berlimpah. Amin. Allah berikan hadiah rizki tanah dan sawah. Allah berikan rizki rumah dan mobil mewah. Amin. Allah berikan rizki bisa menikah. Yang amin. Saya ngetes saja. Ini ngetes awal Pak ya. Ternyata masih on juga ternyata ya. Jadi yang maaf, yang terakhir yang bilang amin yang belum nikah saja ya. Jadi yang sudah nikah ya mungkin kalau terlanjur
Bisa jadi aminnya buat anak dan istrinya ya. Maaf, maaf, buat anak dan cucunya ya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Purwoko Widodo selaku pimpinan BKK Berapa, Mas? Semarang dan seluruh jajaran pimpinan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Pertama, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya tanya Bapak Ibu semua, pertama nikmat apa yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita? Sehat, Hah? sehat. Yang paling utama, ya memang sehat utama, tapi yang paling di atas sehat iman. Contohnya judulnya saja, ini baru judul nih. Judulnya itu Idul Fitri dan bulan Syawal sebagai barometer keberhasilan Ramadan. Ramadan kemarin yang melekat imannya sudah dapat selesai 1 bulan, dapat gelar la'alakum tatakun, Syawal ini makin meroket semangat ibadahnya. Amin. Maka tadi Bapak pimpinan mengatakan siapa yang sudah selesai Syawal puasanya. Ternyata semuanya tawadu tidak bersuara. Alhamdulillah. Ya menandakan iman. Nah nanti kalau ngomong ria katanya ya. Akhirnya semuanya diam. Alhamdulillah. Satu, begitu nggak Pak Tak Nur ya. Satu iman. Dua Islam. Tiga sehat. Ya. Maka saya tadi masuk ngelihat wajah Bapak Ibu semua. Masya Allah tabarakallah wajahnya sehat-sehat semua. Amin. Semoga jasadiahnya fisiknya sehat. Semoga batinnya sehat. Semoga ruhiyahnya sehat. Semoga dompetnya sehat. Yang keempat lebih kompak ya. Karena masalah dompet ya. Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita ini bagus sekali ya. Idul Fitri dan bulan Syawal sebagai barometer keberhasilan Ramadan. Berbicara tentang Ramadan dulu. Kemarin kita 1 bulan penuh beribadah, betul? Betul. Pertama Allah gembleng kita dengan spiritual. Apa? Spiritual. Yang kedua Allah gembleng kita dengan akhlak. Betul tidak? Yang ketiga Allah gembleng kita dengan istiqomah. Maka orang yang berhasil spiritualnya bukan hanya berhasil di Ramadan saja. Tetapi after Ramadan spiritualnya semakin meningkat. Amin. Allahumma. Pada saat akhlaknya baik di Ramadan, jujur. Kenapa jujur? Gak makan Ustadz, gak minum. Dari terbit fajar hingga terbenam. Jujur. Toh dia makan di dalam kamar pun Allah Maha tahu. Akhirnya jujur. Tidak apa? Makan tidak minum 13 jam. Jujur. Sabar, diajarin sabar oleh Allah, akhlak. Ya. Apa sabarnya? Sabarnya pada saat diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tidak berpikir bahwa puasa itu menjadi beban. Sabar lillahi ta'ala. Dikasih ajar apa Allah kepada kita? Mengajarkan akhlak ikhlas. Ini bagian dari keberhasilan kita di Ramadan digembleng. After Ramadan jujurnya jalan, sabarnya jalan, ikhlasnya jalan, istiqomahnya jalan. Allahumma amin. Maka sekarang terlihat wajah Bapak Ibu semua ini wajah-wajahnya penuh dengan cahaya. Kok pada cahaya HP sih? Padahal ini saya bener loh. Cahaya-cahaya semua nih ya. Alhamdulillah. Ini terus terang saya lihat wajah ibu-ibunya nih wajah-wajah ahli surga semua.
Wajah ibu sini sampai ibu sana ini wajah-wajah ibu yang solehah. Nah, wajah bapak-bapaknya juga Masya Allah. Dari yang Pak Alif sampai Pak Wahyu ini wajah-wajah ahli surga semua. Ini ahli-ahli ibadah semua. Allahumma amin. Oh Pak Yoko belum kesebut. Pak Yoko juga. Ya artinya kan semua. Enggak harus sebut satu-satu. Disebut Pak Yoko, Pak ini yang catering sama saya sebut semua nanti ya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu termasuk yang online, artinya apa? Artinya keberhasilan kita terlihat after Ramadan. Maka Allah katakan la'alakum tatakun, berhasil semangat spiritual kita, akhlak kita, istiqomah kita bukan hanya di Ramadan. Bulan Ramadan pun selesainya kita terus semangat. Hari ini adalah bertepatan momentum kita halal bihalal, betul? Ini halal bihalal cerminan loh keberhasilan kita Ramadan. Kenapa? Karena kita mau memupuk tali persatuan dan kesatuan. Saya alhamdulillah telah menyelesaikan pendidikan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2024 bulan Februari. Di bawah lembaga di bawah Pak Presiden langsung. Di Lemhanas saya terbuka sebagai mubalek diberikan wawasan wasatiyah, diberikan wawasan kebangsaan bahwa bangsa Indonesia itu 17.000 pulau. Masya, belum termasuk 2 pulau, Pak. Pulau Gebang sama Pulau Kapuk. 17.000. Bahasanya juga lebih dari 300 bahasa. Lebih dari satu agama ada di Indonesia. Artinya apa? Kita butuh yang namanya silaturahmi. Masya. Maka kemarin Ramadan kita belajar untuk hubungan hablum minallah. Sekarang penerapannya bagaimana hablum minanas kita mulai 1 Syawal. Karena momentum ini jujur Bapak Ibu tidak ada di negara lain selain di Indonesia. Percaya nggak? Percaya nggak? Waktu saya ke Singapura ya. Singapura. Saya ke sana Pak, 1 Syawal setelah sholat Idul Fitri memang ada keluarga maafan, tapi nggak ada acara seperti kita besar-besar gitu, nggak ada. Mereka langsung kembali aktivitas seperti sedia kala. Waktu saya ke Penang, Kuala Lumpur, itu pun sama, hanya sebagian saja. Bahkan toh saya ke Turki pun setelah 1 Syawal, ya, setelah sholat Idul Fitri tidak ada yang namanya halal bihalal. Hatta pun saya ke Saudi, ya, ke Mekah Madinah, marah mereka bingung, tidak ada kosakata di dalam kamus bahasa Arab halal bihalal. Ternyata adanya hanya di mana Bapak Ibu? Di Indonesia Pak. Berarti kan bangga dong, betul? Di luar ada yang bilang itu tidak ada sunnahnya, di luar tidak ada contohnya Nabi kalau saya mempraktekkan dan mengamalkan halal bihalal. Masya Allah. Bapak Ibu maaf sedikit saya jelaskan, ada yang tahu tidak secara halal bihalal? Tanggal 17 Ramadan ini sekaligus saya informasikan supaya kita terbangun gitu. Ini momen penting, halal bihalal bukan hanya saya tanya apa itu halal bihalal, makan-makan, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tetapi ada namanya saling maafkan lahir batin. Ibu, 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 kok pada nggak semangat Pak, gimana Pak? Ibu, maaf ini saya contoh ibu-ibu karena banyak ibu-ibu di sana begitu. Ada ibu-ibu yang lebaran, maafkan begini. Maaf lahir batin gehjeng, enje. Gitu. Itu lahir, gimana Bu? Gimana Bu? Kok mirip? Ada gitu. Persis. Maaf maksud bukan ibu ini, ibu sana ya. Dari astagfirullah Pak, jangan dibahas. Kok diterusin Pak ya? Artinya Bapak Ibu, ada yang secara cuman kontekstual saja, hanya pencitraan saja, bahwa halal bihalal itu ya maaf-maafan, tetapi hanya lahir. Batinnya dia nggak berusaha mengikhlaskan. Maka adanya silaturahmi ini kita diikat, dikuatkan, diingatkan bahwa manusia itu harus saling berikatan. Karena Allah untuk jaga silaturahmi. Maka tanggal 17 Ramadan 1948. Bapak Presiden Insinyur Soekarno setelah 3 tahun merdeka pernah mengalami kegelisahan. Apa kegelisahannya? Setelah 3 tahun merdeka,
elit politik, rakyat, ketua-ketua partai. Mulai apa? Mulai mengungkapkan jasa-jasanya bahwa dialah yang memerdekakan bangsa. Akhirnya apa? Terjadi kepentingan organisasi, kepentingan keluarga, kepentingan pribadi. Akhirnya kegelisahan itu umaro. Apa itu umaro? Umaro apa? Pemerintah atau pimpinan atau presiden ya. Mengundang ulama yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini adalah seorang tokoh nasional. Ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini tokoh nasional. Yang mana Kiai Haji Wahab Hasbullah ini diundang oleh Bapak Presiden untuk dimintai saran tentang kegelisahannya, gimana nih cara menyatu lagi, gimana cara mengeratkan kekuatan lagi. Akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh nasional dari Nahdlatul Ulama tahun 1948 mengusulkan, Pak Presiden, bila Pak Presiden mengalami keguncangan, kekhawatiran perpecahan, ayo kita buat momentum. Setelah Idul Fitri, semuanya menjadi fitrah, kita kumpulkan. Dari mulai elit partai, dari mulai pemerintah, bupati, gubernur, sampai rakyat, diadakan kegiatan yang namanya halal, saling maaf memaafkan. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah yang lahir tanggal 31 Maret 1888 di Kabupaten Jombang. Beliau pun yang menciptakan syair ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman. Ini merupakan seorang tokoh nasional yang menggagas yang namanya halal bi. Jadi sebuah kewajaran halal bihalal itu kebanggaan bangsa kita Bapak Ibu. Betul? Betul? Halo? Kok nggak semangat? Betul Bapak Ibu? Jangan marah-marah Bapak Ibu ya. Jadi pada saat ini merupakan kebanggaan harus dilestarikan. Allahumma. Dan saya teringat Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Bapak Jenderal Sudirman. Siapa yang kenal Bapak Jenderal Sudirman? Beliau kan punya 3 jimat ya pada saat lolos dari gempuran penjajah. Jimatnya ada 3. 1 tidak pernah meninggalkan sholat. 2 wudhu, jaga wudhu. 3 puasa sunnah. Akhirnya kalau dalam kisah sejarahnya lolos di antara kepungan-kepungan di mana? Di hutan. Padahal Jenderal Sudirman ditandu kan? Ya ditandu dengan apa? Dengan kayu yang digotong oleh para prajurit-prajuritnya. Tapi tetap lolos. Kenapa? Ada 3 amalan itu yang tidak pernah ditinggal. Dan saya ingat Bapak Jenderal Sudirman pernah bicara begini. Kemerdekaan takkan tercipta kalau tidak ada pengorbanan. Pengorbanan takkan tercipta kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan takkan tercipta kalau tidak ada silaturahmi. Bayangkan, Bapak Jenderal Sudirman, the founding father, mengungkapkan cikal bakal kemerdekaan diawali dari silaturahmi. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya sampai jam berapa ngisinya? Sampai jam 2 siang. Alhamdulillah. Sanggup Bapak? Sanggup? Saya yang nggak sanggup ya. Oke, jadi kata ulama ada 4 cara. Ada 4 cara untuk menjaga silaturahmi. Apa Bapak Ibu ada berapa? 4 cara. 4 cara ini untuk bisa menjaga tali silaturahmi. Untuk bisa mengeratkan hubungan persaudaraan. Baik sesama muslim yang dikatakan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah yang diikat dengan ikatan la ilaha illallah. Ada juga ukhuwah wataniyah. Ukhuwah persaudaraan yang diikat dengan ikatan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Itu wataniyah, kebangsaan. Ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah yang diikat dengan bahwa semua makhluk di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu. Jadi kita nggak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merugikan, tidak boleh saling menzalimi. Betul? Maka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah bisa kita ciptakan Bapak Ibu. Bukan hanya di bulan Syawal ini, bahkan seterusnya. Allahumma, ada 4 cara. Mau tahu? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Banget, oke. Saya kasih tahu ada 4.
Yang pertama cirinya Bapak Ibu, nanti boleh dicatat ya. Cirinya kalau setiap hari Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini, maka hal ini bisa berlanjut silaturahimnya, bukan hanya bertemu di dunia, tapi bisa bertemu di surga. Yang pertama kata ulama dikatakan apa? Dikatakan kalau kamu punya apa? Punya sifat, punya perilaku yang dikatakan wajahun malihun. Apa itu wajahun malihun? Adalah bagaimana kita manusia punya sifat dasar setiap hari yang kita munculkan adalah wajah yang berseri-seri. Wajah yang semeringah. Wajah yang penuh dengan keceriaan. Apalagi ya, apalagi Pak. Wajah yang penuh dengan kemerona-meronaan. Akhirnya apa? Yang terlihat itu adalah hal-hal yang baik atau yang buruk? Kalau semeringah, kalau senyum hal yang baik atau buruk? Baik. Kenapa hal baik? Karena senyum itu adalah value. Sampai ada iklan, senyumanmu begitu menggoda. Setelah itu, astagfirullah ya. Pak Lili hafal juga Pak Lili. Saya mancing-mancing aja. Alhamdulillah. Artinya senyuman itu value. Betul? Tadi Pak Nur ketemu saya, oh, Masya Allah, senyum. Saya langsung bilang, Pak Nur nih pasti orangnya baik. Nih gitu Pak. Padahal belum ngomong banyak. Tetapi itulah nilai kita. Sepersekian detik senyuman itu dapat menilai bagaimana diri Anda. Maka saya belajar dari James Kui. Saya belajar dari Pak Tung di Semua Ringin. Saya belajar di Pak Mario Teguh, Pak Ari Ginanjar. Apa beliau katakan? Kebaikanmu, hal-hal positifmu yang kamu curahkan kepada orang lain, maka apa yang kau curahkan akan menularkan kebaikan pula kepada orang di sekelilingmu. Salam super. Golden Ways. Betul tidak Bu? Ibu ngelihat saya senyum seneng nggak? Senang. Apa yang ibu nilai tentang saya? Ramah, iya. Hah? Apa? Saya jujur, kalau yang bilang ganteng ibu-ibu saya wajar. Ini, oh membantu. Oh, berarti bukan dari isi hati Bapak bukan? Oh ya. Itu yang saya khawatirkan itu ya. Astagfirullah ya. Astagfirullah ya. Tadi sampai mana saya ngomong Pak? Oh iya. Jadi Bapak Ibu ngelihat saya senyum saja, baik yang virtual juga, yang online ngelihat saya, Ustadz senyum, datang senyum. Kenapa? Pasti Ustadznya baik. Pasti Ustadznya nggak punya utang. Pasti Ustadznya nggak punya masalah. Betul? Walaupun mungkin itu salah. Tetapi hal baik itu bisa ditularkan. You understand? You understand? Fahim tuh? Ah, kalau saya datang dengan cemberut, maka sebaliknya value yang saya berikan juga menularkan energi negatif. Saya cemberut. Lalu Pak Lili bilang, wah Ustadz Dimas ini sakit perut nih gitu. Padahal nggak tahu, padahal Hah? Dibilang juga sariawan katanya. Kenapa Bapak Ibu? Ini yang di sini saya lihatnya kan Bapak Ibu semuanya senyum semua. Kenapa? Tapi itu nggak menjamin Bapak Ibu tidak punya masalah. Tapi bukan berarti punya masalah, banyak masalah nggak menjadikan kita tersenyum Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu yang senyum di hadapan saya semuanya banyak masalah. Tetapi dengan hebatnya Bapak Ibu tetap tersenyum karena yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Jadi Bapak Ibu sangat hebat, luar biasa. Masalah di rumah nggak dibawa ke kantor. Cemberutnya nggak dibawa ke tempat kerja. Kenapa? Karena yakin masalah itu pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Masya satu. Apa itu Bapak Ibu? Wajah senyum. Halo Bapak Ibu. Halo. Kalau Bapak Ibu nggak percaya silahkan hitungan 3. Bapak Ibu bisa lihat kanan kirinya dengan senyuman yang terbaik. Silahkan Bapak Ibu. Halo. Loh.
Saya cuma suruh lihat. Gak saya suruh ketawa Bapak Ibu. Kenapa ketawa Ibu? Bu, kenapa Bu? Geli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lah itu artinya dengan kita senyum saja coba sebelahnya ikut bahagia. Kenapa? Karena energi positif bisa ditularkan. Energi negatif pun bisa ditularkan. Astagfirullah. Lawannya wajahun abisun. Wajahnya nggak berseri-seri. Maka Bapak Ibu setiap hari senyum. Maka saya tanya ibu-ibu, maaf, biasa ibu-ibu senyum di tanggal berapa Bapak Ibu-ibu? 1 sampai tanggal 2 aja. 2 hari Pak. Astagfirullahaladzim. Ini curhat ya. Tanggal 3 sampai ya Allah berarti bahaya nih Pak. Maksudnya ibu-ibu di India. Sini singgah. Allahumma. Jadi senyum itu value yang paling mudah, value yang paling gampang, pahalanya besar. Kenapa? Senyum itu bagian dari sodakoh yang paling mudah. Allahumma. Di depan orang senyum. Amin. Sendirian. Saya nggak ngomong Pak Nur ya. Astagfirullah. Dua. Dua. Ya, ini juga bisa kita jadikan praktek. Yang kedua, Bapak Ibu, halal bihalal silaturahmi bisa kita ciptakan kalau apa? Kalau lisan kita baik. Itu yang ringan-ringan aja deh. Lisan kita namanya lisanun fasihun. Lawannya lisanun fahisyun. Lisannya keji. Orang-orang yang lisannya baik, gak ada pikirannya namanya memikirkan kekurangan orang lain. Kalaupun dia mau menegur, bukan negur depan umum. Kata Umar bin Khattab, kalau orang menegur depan umum, namanya dia bukan menasehati, tapi mempermalukan. Tuh. Diajak 4 mata, dinasehati, dimotivasi, yuk kamu bisa baik. Halo? Lisanun fasihun, lisan yang baik, lisanun fahisyun, lisan yang keji. Lisan yang baik, monggo Pak silakan. Ya. Bisa Pak tutupnya? Baik. Habisnya udah krak saya pikir ada apa Pak? Soalnya Pak MC nih, ya saya harus manut kalau Pak MC bilang stop, udah saya udah stop. Jadi jadi saya nggak berani. Jadi saya nggak berani macam-macam sama Pak MC ini ya. Oke, tadi sampai mana saya? Betul. Itu saya ngetes saja Pak Nur. Lisanun fasih. Orang yang lisannya baik nggak pernah berpeluang membicarakan keburukan orang lain. Orang yang lisannya baik nggak pernah membicarakan aib-aib orang lain. Nggak pernah mengumbar daripada kekurangan orang lain. Kenapa? Karena dia fokus memperbaiki dirinya. Masya. Bukan lisanun fahisyun. Fahisyun orangnya gemar gosip. Bu, saya tanya Bu. Tolong Bapak jangan jawab lagi Pak ya Pak. Soalnya ini Bapak nyampur aja nih. Saya tanya ibu-ibu dijawab juga. Tenang ini Bapak. Ibu-ibu dulu Pak ya. Oke. Bu, yang biasa gosip ibu atau Bapak? Ya nggak apa-apa. Saya kan nggak di sini. Oke, Ibu. Oke, saya ambil ibu-ibu sepakat yang suka gosip Bapak. Pak, belum Pak. Belum saya tanya. Udah emosi aja Pak Lili. Saya belum tanya, tenang dulu Pak Lili. Pak, Pak, Pak. Yang biasa gosip Bapak atau Ibu? Kenapa? Oh nggak berani Pak. Iya ya. Diancam ternyata di WhatsApp. Awas ngomong. Artinya Bapak Ibu, Bapak berpeluang gosip, Ibu berpeluang gosip. Maka orang-orang yang punya peluang bisa dijaga apa? Mulutnya. Kenapa? Mulutmu harimaumu. Mulutmu adalah bagaikan silet, bagaikan pedang. Dia tidak bertulang tapi menyayat-nyayat di hati, bisa menyakiti perasaan orang lain. Percayalah.
Percayalah. Ini saya bela ibu-ibu nih. Contoh ibu-ibu contoh. Kata Nabi, halo Bu. Kata Nabi perasaan perempuan itu bagaikan cermin. Bila cermin itu memancar, cermin itu indah, memancar sinarnya dengan sempurna. Tapi sekali cermin itu jatuh, sekali cermin itu disakiti, dia akan pecah. Mungkin dia akan bisa disatukan, kaca itu, cermin itu, tetapi sinarnya sudah tidak bisa memancar dengan sempurna. Artinya apa? Hati-hati dengan perasaan wanita. Bila wanita disakiti dengan lisanmu, maka dia akan memaafkanmu. Tetapi seumur hidupnya dia tidak akan melupakanmu. Ayo komentar, ayo Pak, komentar ya. Mau komentar juga. Alhamdulillah. Oh, oh enggak cermin lagi Pak. Besok saya cari bahannya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu lisan yang baik. Kita sebagai seorang muslim, bagaimana cara menjaga lisan? Kemarin Ramadan kita diajarkan apa? Diajarkan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Diajarkan juga sebagai syahrul Quran, diajarkan juga sebagai syahrul tilawah, gemar baca Quran. Jadi bulan Ramadan kita dilatih satu bulan Ramadan satu kali hatam. Artinya apa? One day, one juz. Ramadan, betul. Selesai Ramadan dapat gelar la'alakum tatakun, amin. Maka sekarang bulan Syawal, one day, one day, one day. Kok jadi tawaduk semua? Gak ada yang jawab nih Pak nih. One day one. Ya udah gini biar adil, biar adil. Boleh nggak baca Quran satu hari satu juz? Boleh. Satu hari setengah juz. Boleh. Satu hari satu ain. Boleh satu hari satu lembar dua halaman. Boleh satu hari satu halaman. Satu hari setengah halaman. Satu hari satu ayat. Halo, satu hari satu ayat boleh? Boleh, tapi saya tanya ibu-ibu, Bu, iya, udah ngaji, udah Ustaz. Berapa satu ayat Ustaz? Bacanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus depannya ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Kan ada nun, qaf, sod. Udah Bu, sadaqallahul azim. Itu namanya bukan satu ayat, piirit. Betul? Kenapa Bapak Ibu? Maaf, bukan di sini, maaf. Umumnya. Saya tanya Bapak Ibu, lebih senang lihat HP atau Quran HP? Betul? Nah, umumnya, tapi kan di sini insya Allah berbeda. Lebih senang lihat Quran. Allahumma. Tapi pada saat saya tanya ibu-ibu, umumnya nih, kalau sudah lihat HP, halo, dibuka HP, buka WhatsApp. Habis WhatsApp bikin status WhatsApp. Habis status WhatsApp buka Instagram. Buka Instagram bikin Reels Instagram. Habis Reels Instagram buka YouTube. Habis YouTube buka TikTok. Habis TikTok buka Shopee. Habis Shopee buka Lazada. Habis Lazada buka Elzata. Ya buka semua ya. Astagfirullah. Ternyata pas dilihat jamnya, astagfirullah 2 jam udah lihat HP. Betul apa betul? Bu, betul apa betul? Bu, betul apa betul? Bu, betul. Alhamdulillah. Itu lihat HP, jangankan HP, lihat TV pun jangankan lihat TV. Ada anaknya lewat, minggir kamu. Ayah kealingan, seriusnya minta ampun. Tapi kalau baca Quran, ujiannya makin berat. Ujiannya makin dahsyat. Kenapa? Karena pahalanya banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Matanya udah 5 watt langsung.
Yang di India, di sini sih insya Allah. Allahumma, karena saya di sini bapak ibunya kelihatan, matanya fokus. Berarti fokus untuk tiap membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, habis ini kita tes hafalan ya. Ya. Sambung ayat ya. Pak siapa tadi? Pak Santo siap ya? Apa Santo? Amma yatasaalun. Iya. Masih jet lag, masih jet lag. Alhamdulillah. Maka lisanun fasihun. Satu Quran. Ramadan juga diajarkan zikir. Ya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kita tenang kok zikir Bapak Ibu. Kenapa? Karena zikir itu menenteramkan. Bapak Ibu punya masalah, ingat Allah, zikir. Ya, kata Al Hasan Al Basri, kalau kita mau punya anak, beristighfarlah. Kalau mau kita punya ternak-ternaknya sehat gemuk-gemuk, beristighfarlah. Kalau kita mau dapat rezeki yang banyak, beristighfarlah. Artinya apa? Zikir itu bagian cara kita mengingat Allah. Betul? Betul? Di sini kan bagiannya masing-masing. Ya, ada yang di depan pelayanan, ada yang di belakang meja, tapi tidak dilarang untuk berzikir. Hanya zikir itu dua, ada yang jahar, ada yang sir. Kalau yang jahar itu yang terdengar, yang kencang, yang bersuara. Kalau sir dalam hati. Kalau yang pelayanan, jago zikir, amalannya zikir, lihat kondisinya. Jangan pas ada melayani, pas ada pasien yang mau disuntik meningitis, istighfar, tapi istighfarnya jahar. Selamat siang Ibu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Lalu orang yang datang tadi mau suntik meningitis bilang, Bu, saya mau meningitis bukan mau diruqyah. Begitu ya. Astagfirullah. Ini salah tempat. Harusnya bisa saja dalam hati istighfar tapi tetap beraktivitas. Allahumma. Yang ketiga Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Yang ketiga pandai bersolawat. Kata ulama orang yang gak mau solawat ada tiga. Satu, hatinya sedang futur. Dua, sedang gelisah atau dalam kondisi kebimbangan. Yang ketiga, hatinya sedang banyak dosa. Maka kalau kita salawat gimana Bapak Ibu? Allahumma sholli ala. Ada yang pakai Sayyidina boleh? Boleh. Ada yang tidak pakai Sayyidina boleh? Boleh. Yang tidak boleh yang ngaku cinta Nabi tetapi tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 doa. 4 apa Bu? Lisan yang baik. Ud'uni astajib lakum. Apa itu? Doa. Jadi ibu-ibu nih depan saya yang soleha semua. Ini termasuk 3 doa wanita yang tidak tertolak tembus sampai langit. Amin. 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 3 doa. Tembus sampai langit. Doa seorang ibu kepada anaknya. Psst. Doa seorang istri kepada suaminya. Psst. Doa seorang anak perempuan kepada orang tuanya. Psst, cepat. Jadi yang depan sini orang-orang yang soleha semua. Amin. Maka apalagi bapak-bapaknya, ayah-ayahnya ingat bagaimana lisan itu adalah doa. Jadi orang-orang yang positif manjada wajada. Bismillah saya berangkat ke kantor BKK Semarang. Bismillah sehat, bismillah lancar, bismillah barokah. Akhirnya tercipta. Kenapa? Positive thinking. Kenapa? Karena pikiran kita itu terrealisasi dengan ucapan. Kalau ucapan kita mengatakan nggak bisa, nggak mungkin, nggak dapat, ya udah nggak dapat. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah bagaimana prasangka hambanya. Jadi pada saat kita husnudzon, ya baiknya husnudzon dapat kebaikan. Tapi kalau kita suudzon, ya dapatnya suudzon. Maka doa itu penting Bapak Ibu. Dari rumah, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma majreha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur
Rahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil. Itu bagian daripada berdoa. Belum lagi doa yang khusus. Mau makan doanya apa? Saya udah ngelirik kayaknya lagi nyiap-nyiapin tuh. Allahumma barik Barik lana lana fima fima rozaktana wakina. ada Doa benar. mau makan, doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ya Bismika Allahumma ahya wa bismika. Amin. Masya Allah. Doa orang tua. Allah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka saya diingatkan oleh guru saya, paman saya, Abuya Kiai Haji Muhammad Rusdi Ali LC, kalau saya mau sukses, mau lancar urusan, mau berkah hidupnya, jangan lupa zikir doa ini. Abuya, doa apa Abuya? Yang nggak pernah boleh lewat. Jadi doa ini jadi zikiran, jadi rutinan gitu Pak, amalan rutinan. Ba'da sholat, ba'da baca Quran, di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu mustajab. Apa doa yang kita zikirkan? Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kita harus selalu doa itu Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu ada di BKK Semarang ini karena saya yakin wallah bukan karena kehebatan Bapak Ibu. Bukan karena S1 S2 Bapak Ibu. Tapi yakin Bapak Ibu ada di sini karena satu doa orang tua yang dulu tertunda Allah kabulkan sekarang. Akhirnya Bapak Ibu bisa bergabung di tempat yang luar biasa ini. Kenapa? Karena doa orang tua kita dulu. Maka sekarang bagaimana cara kita membalasnya? Minimal Rabbighfirli firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu luar biasa Pak. Di luar dari Bapak tambah Al-Fatihah, Bapak tambah doa selamat dunia akhirat, tapi intinya Rabbighfirli dan seterusnya. Masya Allah, artinya apa Bapak Ibu? Lisan kita hati-hati. Karena mulutmu harimaumu. Lisan tidak bertulang tetapi sakitnya bisa menyayat hati ini. Yang terakhir, itu yang kedua ya. Yang ketiga, qalbun naqiyun. Apa itu qalbun naqiyun? Persatuan, kesatuan, hal lebih halal terus dapat tercipta kalau hatinya bersih Bapak Ibu. Kalau hatinya apa? Bersih. Apa itu bersih? Bukan qalbun syadidun. Qalbun syadidun tuh hatinya kotor Bapak Ibu. Ada sombong, apalagi iri, ria, dengki, hasad, ya, kikir, bakhil, pedit, koret, ya, pecil, cetil, semua itulah Bapak Ibu. Artinya apa? Ya minta ampun, gak mau memberikan hartanya di jalan Allah. Itu bagian daripada penyakit hati Bapak Ibu. Maka orang yang sombong kita belajar di pelajaran Fir'aun. Kita belajar dari pelajaran Raja Abraha. Kita belajar daripada orang-orang terdahulu. Kesombongan itu akan menghancurkan dirinya. Astagfir. Karena kesombongan itu tidak akan abadi. Betul Bapak Ibu? Betul? Ciri sombong apa? Kalau bukan saya, untung ada saya. Kan saya yang begini. Kan saya yang begitu. Kata Kiai Haji Nurdin MZ, memang kalau nggak ada ente kenapa? Kata guru saya Kiai Haji Januddin MJ. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya nggak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit. Semuanya itu hak Allah kalau Allah mau sombong. Punya 99 asma wa sifat. Ya, asmaul husna. Kita apa? Kita kecil, secuil. Maka tidak boleh sombong di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ria, apa itu ria? Pamer, melakukan satu kegiatan, satu aktivitas berharap ada pujian dari orang lain. Pas ada pimpinan, pas ada pimpinan, semuanya dielap. Semuanya. Pas nggak ada pimpinan, ya mager. Aduh, santai dulu bro, ya. Di sana di India, di sini enggak. Allahumma. Artinya apa Bapak Ibu? Enggak boleh karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Betul? Yang berikutnya lagi apa tadi ria? Ada lagi kikir. Tidak mau menderma.
Ini masuk ke yang keempat, yadun sahiyun. Apa itu yadun sahiyun? Gemar berbagi. Maka silaturahmi bisa lancar karena apa? Tidak ada gap antar hati kita. Maka ibu-ibu kemarin Ramadan ada yang bawa ketupat, ada yang bawa makanan iftar ke masjid, ada yang bawa makanan oleh-oleh ke tetangga. Kenapa? Yadun sahiyun. Melepas gap prasangka-prasangka, kata Nabi, jika engkau ingin menghilangkan prasangka saudaramu, maka berilah hadiah kan? Sasi sunnah itu, hadiah itu sunnah, bukan hanya uang. Ya, tadi Pak Nur, Masya Allah, pertama keluarkan isoplos 2. Ini ngasih hadiah, wih saya udah seneng. Tambah lagi, keluarkan lagi Jazz Diamond ya, keluarkan lagi, tambah lagi. Artinya Pak, senang memberi. Ini apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Setiap kebaikan yang diberikan sebesar biji zarah pun akan apa? Dibalas oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Kata guru kami Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah, kata beliau Kiai Haji Maimun Zubair, jangan engkau remehkan pada saat engkau hanya menyelamatkan satu semut yang tergenang dalam air, engkau selamatkan diri semut itu, bisa jadi itulah yang menyebabkan engkau masuk surga. Masya. Jadi Bapak Ibu, ada sampah dikit, jangan nunggu orang, bisa ambil saja. Masukkan ke tempat sama, sudah. Bila tempat hal-hal yang kurang baik, perbaiki. Ya kalau bisa sendiri, lakukan sendiri. Kenapa? Bisa jadi itulah yang menyebabkan kita Allah berikan rahmat dan menolong kita masuk surga. Allahumma amin. Ya, maka Bapak Ibu ada 4 saja. Tadi apa 4? 4 apa 4? Masya Allah, namanya siapa Ibu? Tuh, belum berseri saya tanya udah ketawa terus Ibu. Wajah yang berseri-seri ya Bu ya. Bisa senyum terus Ibu? Insya Allah. Bisa ya? Allahumma. 1. Wajah berseri-seri. Lawannya wajuhun abisun. Wajah yang selalu cemberut. 2 apa Ibu? Lisan yang Masya Allah. Lawannya apa Pak? Lisan yang tidak baik. Lisan yang buruk ya. Lisanun fasihun baik. Lisanun fahisyun buruk. 3. Kolbun nakiyun. Hati yang bersih. Betul? Hati yang bersih itu tidak ada penyakit sombong, iri, dengki dan seterusnya. 4 maaf, 4 yadun sahyun. Gemar apa? Bersedekah. Jadi kata Nabi dalam sabdanya, khairun nas angfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya kalau kita tidak bisa membuat orang itu tertawa, jangan membuat dia bersedih. Setiap hari kita ketemu orang Bapak Ibu, ketemu kalau bilangnya apa Bapak? Kalau ada yang datang, mitra pasien atau apa bilangnya? Jamaah. Oke. Kalau ada jamaah yang datang ya, ada jamaah yang ingin menerima manfaat dari BKK Semarang, lakukan dengan 4 hal. Senyum, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Senyum, senyum, sapa. Ulangi kurang kompak. 1, 2, 3. Senyumnya dia naik tangga langsung kita. Lalu kita sapa. Assalamualaikum Ibu, ada yang bisa kami bantu? Senyum, sapa, salam. Ya, salam tadi Assalamualaikum, sopan santun. Silakan Ibu, bisa saya bantu? Mungkin bisa saya berikan vaksin terbaik 2025 misalnya. Misalnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini contoh. Artinya apa? Semua yang kita lakukan baik material dan imaterial akan kembali kepada yang memberikannya. Allahumma. Bisa jadi Allah balas kebaikan Bapak Ibu sekarang karena melayani dengan sepenuh hati. Bisa jadi Allah balas kepada orang tua, bahkan kepada anak ibu semua. Bisa jadi Allah nggak balas di dunia, tapi Allah balas di akhirat. Allahumma. Karena saya pernah mendapatkan analogi gini terakhir Bapak Ibu. Ada seorang karyawan yang dia gajinya 10 juta. Berapa? 10 juta. Tetapi dia bekerja tidak menunjukkan etos kerja yang baik. Dia layak digaji 5 juta.
Halo. Jadi 10 juta perusahaan kasih, tapi dia kerjanya maaf hanya 5 juta, loyalitas nggak ada, ya terus juga etos kerja nggak baik, ya kedisiplinan tidak diperhatikan. Layak dia sebenarnya 5 juta, tapi perusahaan memberikan 10 juta. Akhirnya apa Bapak Ibu? 5 juta yang surplus yang diberikan kepadanya bisa jadi Allah berikan dalam hidupnya ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Anaknya tidak bisa diatur. Istrinya, suaminya bahkan tidak sayang dan tidak taat kepadanya. Artinya apa? Banyak hal-hal yang didapatkan karena tidak barokah. Tapi ada orang yang kerjanya dia layak digaji 10 juta, tetapi perusahaan hanya mampu memberikan 5 juta, bahwa 5 juta yang dia tidak dapat dari perusahaan Allah kasih 5 jutanya. Apa bentuknya? Anaknya sehat, istrinya taat, dia punya usaha, usahanya barokah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma. Jadi yang kita cari kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan secara materi, maka silaturahmi menjadi cara untuk saling kita ingat mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena apapun, ya. Ala hadihiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa ya, boleh? Ya kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzul mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu dan kesempatan. Kalau Bapak Ibu terus mau bertemu saya, silahkan bisa di follow Instagram saya di Dimas Dimas Anafadli. Dimas Anafadli, silahkan follow dan boleh di like, share, and subscribe and comment ya. YouTube-nya boleh juga dilihat juga reels Instagram-nya. Demikian salahnya dari saya yang banyak daifnya secara pribadi, kebenaran kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Dimas Anafadli atas tausiahnya yang diberikan kepada kami semua. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atas tausiah yang diberikan oleh Ustadz Dimas sehingga menjadikan kita semua menjadi pribadi yang bersyukur, yang mana tadi kita bisa menjadi wajahnya yang bersih, yang baik dan memiliki hati yang bersih serta menjadi pribadi yang gemar bersedekah. Acara demi acara telah kita lalui. Saya kira
pengajian dan halal bihalal hari ini sudah selesai. Dan acara selanjutnya yaitu bersalaman dan dilanjutkan nanti untuk sholat duhur berjamaah. Demikian dari saya. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon batin untuk teman-teman semua yang ada di wilayah kerja PKK kelas 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabb, sholli alaihi wasallam. Tes, tes. Teman-teman jangan bubar dulu ya, nanti kayak ada eh, ya. Eh, teman-teman kita mau bikin konten ya. Ini mulai dari Pak Nur nanti baris dua-dua saling berhadapan. Nah, nanti Mbak Astrid mengambil shoot dari tengah, di tengah-tengah itu. Jadi ya, jadi saling berhadapan, kemudian diikuti jajaran gini. Ya, muter nanti. Nanti Mbak Astrid jalan di tengah. Maksudnya ini Pak, ya, yang jalan ya, ya, Pak Nur sama Pak Ustadz berhadapan dulu, baru nanti saling berhadapan. Jadi nanti Mbak Astrid coba salah satu contoh sini, Mbak Ika sama Mbak Linda ya. Ah, waktunya enggak anu masih ya. Jadi nanti Pak Nur sama Pak Ustadz gini dulu berhadapan, baru nanti geser ya. Jadi Pak Nur hadap sana dulu berdua. Nah, gini baru nanti berhadap. Nah, ya. Ya. Teman-teman langsung aja kalau teman-teman ini Pak Nur aja ini langsung ya, khusus Pak Nur. Terus kemudian nanti kalau begitu dilewati Mbak Astrid langsung lihat kamera HP ya. Kalau nggak cukup nanti belok aja Mas, nggak usah bablaskan nanti sampai di belakang. Rapat. Jadi belok aja nggak apa-apa, belok Mbak Astrid nanti yang jalan. Ayo, ayo. Pokoknya kalau begitu dilewati Mbak Astrid langsung lihat kamera handphone ya. Ya, berdua.